Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 22170515143 dari KAS B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua teman saya. Yang pertama ada Firman Bintang Partogi Sitomorang dan yang kedua ada Refai Wotolo. Sebelum kita memasuki materi mengenai peran media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 nanti, kita harus mengetahui latar belakang atau masalah yang mengakari adanya topik tersebut. Seperti yang kita tahu, media sosial telah merevolusi cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk proses demokrasi. Dalam era digital ini, dampak dari media sosial akan partisipasi para pemilih pemula dalam berdemokrasi adalah topik yang menarik untuk kita bahas. Dikarenakan bersama dengan generasi milenial, generasi Z memiliki porsi terbesar dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 nanti dengan persentase di angka 40 sampai 50% dari keseluruhan DPT atau daftar pemilih tetap. Dengan adanya bonus demografi ini di satu sisi membuat suara pemilih pemula jelas dianggap sangat menentukan atau memainkan peran yang krusial dalam pemilu 2024 nanti. Seperti yang dapat kita lihat pada visualisasi data gambar di samping, jumlah pengguna media sosial mengalami peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan dari jumlah pengguna sosial media tersebut ternyata didominasi oleh kalangan muda. Tentunya dengan begitu banyaknya jumlah pemilih pemula yang menggunakan berbagai platform sosial media, sudah seharusnya kita sebagai anak muda harus bijak dalam bersosial media, terlebih lagi dalam menyampaikan aspirasi dan berdemokrasi melalui platform sosial media. Mungkin dari kalian baik yang bertanya, siapakah pemilih pemula itu sebenarnya? Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilih pemula jika memenuhi dua persyaratan berikut. Yang pertama, dia merupakan warga negara aktif Indonesia. Jadi dia harus WNI aktif Indonesia, tinggal di Indonesia dan memiliki kebangsaan Indonesia. Yang kedua, berumur 17 tahun. Dalam kasus ini 17 tahun itu udah dianggap memiliki KTP. Sebenarnya nggak terbatas kepada orang yang berumur 17 tahun saja. Bahkan orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dapat dikatakan sebagai pemilih pemula asalkan dia tidak memiliki pengalaman dalam memilih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Firman Bintang Pertiwi Sitomorang dengan NPM 2217051080 dari kelas B. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai judul yang kami ambil itu kan peran media sosial terhadap pemilih pemula di tahun 2024 ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya terhadap pemilih pemula dengan adanya peran media sosial ini. Jadi pertama itu adalah dampak positifnya. Dampak positifnya itu adalah pemilih pemula yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan dalam proses demokrasi, kini memiliki platform untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka. Melalui media sosial, mereka dapat dengan mudah mengikuti perkembangan politik, berdiskusi dengan sesama pemilih, bahkan ikut berpartisipasi dalam aksi politik. Itu merupakan dampak positifnya peran media sosial terhadap pemilih pemula di tahun 2024. Langsung kita ke yang dampak negatifnya. Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa dampak negatif dari media sosial ini terhadap pemilih pemula di tahun 2024. Jadi dampak negatifnya itu, media sosial juga dapat menciptakan filter bubble di mana pemilih pemula hanya terpapar pada pandangan mereka yang sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga mengurangi keragaman opini dan menghambat pemahaman holistik tentang isu-isu politik. Selain itu, penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi di media sosial juga dapat mempengaruhi pemilih pemula dengan cara yang salah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refe Batullah dengan NPM 22170515157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya dengan materi yaitu faktor-faktor media sosial yang mempengaruhi para pemilih pemula dalam berpartisipasi di pemilu. Nah, yang pertama itu ada aksesibilitas informasi atau maksudnya adalah bahwa media sosial itu dapat memberikan akses dengan mudah dan cepatnya mengenai informasi para calon atau kandidat pemilu. Lalu yang kedua, preferensi media. Di sini maksudnya bahwa para pemilih pemula ini lebih cenderung memilih media online atau media sosial pastinya dibandingkan eh, media cetak seperti pamflet, baliho, ataupun koran. Dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa pemilih pemula itu lebih sering menggunakan handphone dan disitulah mereka mencari informasi eh, informasi-informasi baru mengenai pemilu. Nah, media sosial adalah salah satu sumber mereka dapat mencari informasi. Nah, lalu yang ketiga, kehidupan dan latar belakang keluarga kandidat. Di sini, pemilih pemula juga tertarik untuk mengetahui kehidupan dan latar belakang dari keluarga kandidat melalui media sosialnya. Nah, sehingga mereka dapat tahu dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih calon atau kandidat yang ada. Kemudian keempat, pengaruh media sosial terhadap keyakinan pemilih. Nah, observasi itu menunjukkan bahwa pemilih pemula semakin yakin untuk memilih berdasarkan informasi yang mereka temui di media sosial. Karena dengan media sosial mereka lebih dapat melihat apakah itu dan dapat dengan cepat mengetahui apakah informasi yang ada itu valid atau tidaknya. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa juga di media sosial itu banyak hoax, namun kemungkinan kita untuk dapat mencari fakta di media sosial lebih cepat. Lalu kelima ada literasi media. Nah, literasi media ini maksudnya para pemilih pemula itu perlu atau harus memiliki kemampuan dalam eh, memilah informasi yang ada. Nah, ini berkaitan dengan nomor 4 tadi. Nah, dengan mereka dapat memilah atau memastikan informasi yang mereka terima itu adalah fakta atau nyata dan tidak hoax, sehingga mereka dapat dengan tepat dan juga benar dalam mengambil keputusannya. Lalu selanjutnya kita ada bagaimana sebaiknya pemilih pemula beretika dalam bersosial media. Nah, yang pertama itu kita harus menghormati pendapat dan tidak melakukan hate speech kepada pengguna sosial lainnya. Jadi kita walaupun kita berbeda pendapat di media sosial terhadap orang lain, kita tuh harus saling menghormati dan menghargai dan tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian. Lalu yang kedua, selalu menggunakan kalimat yang baik saat berkomunikasi dengan orang lain di media sosial. Nah, di sini kita tuh misalkan seperti kita saling berkomunikasi, eh, berkomentar di postingan orang, selalu menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan tidak menyebarkan hoax ataupun ujaran-ujaran kebencian. Lalu ketiga, berbagi informasi yang valid dan bermanfaat kepada sesama. Nah, kita tuh harus dalam bersosial media, dalam membagikan informasi itu kita harus sudah sebelum membagikan informasi tersebut kita harus sudah memastikan bahwa informasi yang akan kita berikan itu benar atau valid dan apakah informasi itu memiliki manfaat setelah kita berikan kepada orang lain. Nah, lalu yang keempat, melakukan verifikasi kepada informasi yang kita terima. Nah, seperti kita sebelumnya, kita membagikan informasi itu harus sudah terbukti benar. Nah, kita juga saat menerima informasi, itu kita juga tidak boleh menerimanya secara mentah-mentah atau langsung percaya saja. Kita juga harus memverifikasi informasi tersebut sehingga kita tahu bahwa informasi itu benar dan juga fakta.
dan bukan hoax. Nah, kesimpulannya, jadi media sosial memainkan peran yang krusial dalam eh, membantu pemilih pemula untuk memilih kandidat pilihannya pada pemilu nanti. Nah, meskipun begitu, kita dalam bermedia sosial tuh harus bersikap bijak dan beretika dalam bermedia sosial, tetap harus diikut sertakan agar dapat menciptakan suasana pemilu yang sehat dan bermartabat. Ya mungkin sekian video presentasi penjelasan materi peran media sosial dalam mempengaruhi para pemilih pemula pada pemilu 2024. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.